This is Anbar. This is Jahwal. This is Nadira. This is Nofal. This is Reha. And this is Salman. Let's go back to learning series. Nah, di sini saya akan menjelaskan komutator matriks, di mana selisih antara dua matriks A kali B dan B kali A disebut komutator dari matriks A dan B yang dinotasikan sebagai berikut. Nah, di sini kita punya matriks A, B sama dengan A, B, min BA. Nah, jika matriks A, B sama dengan 0, maka matriks A dan B dikatakan komut. Nah, jika matriks A, B tidak sama dengan 0, maka matriks A dan B tidak saling komut. Nah, di sini kita punya contoh soal yang dimana ada matriks A dan B. Mari kita cari tahu komutator dari matriks A dan B tersebut. Nah, kalian bisa lihat sendiri di sini bahwa hasil dari komutator matriks A dan B itu tidak saling komut. Nah, di sini ada matriks komutator. Nah, tidak jauh beda seperti matriks komutator, yang dimana sekarang matriks komutator anti komutator, yaitu jumlah antara dua matriks A kali B dan B kali A disebut anti komutator dari A dan B yang dinotasikan sebagai berikut. Nah, A, B sama dengan AB plus BA. Di sini kita punya contoh. Nah, ada matriks A dan B. Anti komutator dari matriks A, B yaitu sebagai berikut. Nah, ini hasilnya dari matriks anti komutator. Nah, di sini ada contoh soal ya. Nah, di sini ada matriks A. Nah, jika kita ingin mengkonjugasi komplekskan matriks tersebut, kita ubah saja semua bilangan yang mengandung bilangan imajinernya, kita ubah tandanya. Nah, dengan cara gini, di sini ada 2 min 1, kita ubah menjadi 2 plus 1. Nah, yang 0 kan tidak ada bilangan imajinernya, jadi tidak usah diubah tandanya. Nah, di sini juga ada I. Nah, kita ubah langsung menjadi min I. Nah, dan selanjutnya, oke. Nah, selanjutnya ada matriks transpose, yaitu operasi mengubah matriks asli dengan menukar elemen-elemen baris menjadi kolom dan elemen kolom menjadi baris yang menghasilkan matriks baru dengan order yang berbeda. Contoh, kita mempunyai matriks M. Nah, matriks M itu baris pertama ada AB dan baris kedua CD. Nah, jika ditransposkan, maka si baris yang pertama ini diubah menjadi kolom, nah menjadi A, B. Nah, dan yang baris kedua ini diubah juga menjadi kolom yang kedua, C, D. Nah, begitu pula kolomnya yang ini diubah menjadi ke baris, sama juga halnya seperti yang ini. Oke, sekian. Baik, kali ini kita akan membahas tentang matriks berdasarkan atau square matrix, yaitu matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Nah, matriks berdasarkan ini memiliki sifat khusus yang dimana matriks ini salah satu yang bisa mencari determinan dan invers. Di sini ada matriks ordo 2 kali 2, yaitu matriks yang memiliki 2 baris dan 2 kolom. Lalu di sini ada matriks ordo 3 kali 3 yang memiliki 3 baris dan 3 kolom. Kita akan membahas matriks diagonal. Matriks diagonal yaitu matriks persegi atau bujur sangkar yang angka-angkanya hanya di garis miring utama. Selain itu, semua elemennya 0. Mari kita melihat ke contoh soal. Matriks N 2045 dan matriks O 3003. Mari kita buktikan dari matriks N 2045. Walaupun di garis miring diagonal utamanya adalah angka, tapi selain itu semua elemennya tidak sama dengan 0 semua. Lanjut, kita lihat ke matriks O, yaitu 3003. Nah, di sini bisa kita buktikan di garis miring diagonal utama yaitu angka. Lalu selain itu semua elemennya 0. Bisa dibuktikan bahwa matriks O adalah matriks diagonal. Tuh. Baik, mari kita
lanjutkan ke matriks konstanta. Matriks konstanta yaitu bentuk khusus dari matriks diagonal. Bedanya, semua angka yang ada di garis miring utama itu nilainya sama semua, seperti ini. Mari kita lihat matriks K yaitu 8 0 0 0 8 0 0 0 8. Nah, angka 8 ini bisa kita keluarkan atau difaktorkan menjadi 8 dikali matriks 1 0 0 0 1 0 0 1 menjadi 8i atau matriks identitas. Nah, kita lihat ke contoh soalnya itu matriks M yaitu 0 0 0 0 3 0 0 0 1. Bisa dibuktikan kalau ini bukan matriks konstanta. Kenapa? Karena walaupun di garis miring utamanya itu nilainya angka, tetapi angkanya tidak sama semua. Lalu kita lihat ke matriks N yaitu 5 0 0 0 5 0 0 5. Nah, bisa dibuktikan bahwa matriks N ini yaitu matriks konstanta. Kenapa? Karena semua angka yang ada di garis miring utama ini nilainya sama semua. Baik, mari kita lanjutkan ke matriks satuan. Matriks satuan yaitu matriks persegi atau bujur sangkar yang elemennya diagonal utamanya bernilai 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Mari kita lihat di matriks I berordo 3 kali 3 dengan 1 0 0 0 1 0 0 1. Nah, bisa dibuktikan bahwa ini matriks satuan. Kenapa? Karena elemen diagonal utamanya bernilai 1. Mari kita lanjutkan ke matriks real. Matriks real yaitu matriks yang semua elemennya bilangan real atau angka yang ada di garis bilangan yaitu nyata. Seperti di matriks A. Bisa kita lihat di dalam matriks A ini ada 0, min 1, 2,5, dan 3/4. Kenapa bisa dibilang ini matriks real? Karena di dalam matriks ini yaitu ada bilangan nyata. Di mana bilangan nyata itu? Di sini ada desimal, pecahan, dan bilangan bulat. Di sini saya akan menjelaskan tentang matriks Hermitian. Sebelumnya, matriks Hermitian itu adalah matriks di mana bilangan di dalam matriksnya ini dilakukan transpos, baru dilakukan konjugasi kompleks. Tetapi untuk matriks Hermitian, prosesnya tidak perlu transpos dulu baru konjugasi, tapi bisa konjugasi dulu baru transpos. Nah, seperti yang sudah ditulis di papan tulis, matriks Hermitian adalah simbolnya tuh A+. Jadi untuk matriksnya ditulisnya dengan A+. Nah, A+ ini sama dengan matriks A dikonjugasi baru ditranspos, atau juga sama dengan matriks A ditranspos baru dikonjugasi. Nah, contoh, kita memiliki matriks M. Di dalamnya terdapat elemen 2, 3, min 4 dikurang I, min I 4, 9, 0, 2 plus I, dan 7. Nah, untuk mengubahnya menjadi matriks Hermitian, kita bisa melakukan proses ini terlebih dahulu. Bisa kita konjugasikan, baru kita transpos, atau transpos dulu, baru kita konjugasikan. Di sini, saya akan mengkonjugasikannya terlebih dahulu. Maka kita tulis ulang, matriks M konjugasi sama dengan 2 dikonjugasikan tetap 2 karena tidak ada elemen imajiner. 3 tetap 3, min 4 min I menjadi min 4 plus I, min I jadi I, 4 tetap 4, 9, 0, 2 min I berubah menjadi 2 plus I berubah menjadi 2 min I, 7 tetap 7. Nah, ini hasil dari konjugasinya. Lalu setelah kita konjugasi, kita transpos matriks yang sudah dikonjugasi sehingga notasinya seperti ini. Lalu kita transpos. Baris menjadi kolom, kolom menjadi baris. Baris pertama 2, 3, min 4 plus I. Kita ubah jadi kolom, jadi 2, 3, min 4 plus I. I 4, 9. I 4, 9. Di situ sisanya 0, 2, min I, dan 7. Nah, ini adalah matriks Hermitiannya. Bentuk Hermitian dari matriks M seperti itu. Di sini saya akan juga terlihat di papan tulis sini ada trace dari suatu matriks. Trace dari suatu matriks itu apa? Atau apa itu trace? Trace adalah penjumlahan seluruh elemen yang ada di diagonal utama sebuah matriks. Nah, trace sendiri ini disimbolkan dengan huruf TR. Jadi bukan huruf, dengan kata TR.
Jadi kalau misalnya ada matriks A, misalnya kita ditanya trace-nya dari A ini berapa, maka simbolnya itu TRA. Nah, akan dijelaskan melalui contoh. Ada contoh nih, matriks X. X terdiri dari elemen 9, 13, 3, 7, 11, 6, 4, 2, dan 21. Tadi kan trace kan itu penjumlahan seluruh elemen yang ada di diagonal utamanya. Kita tentuin dulu nih diagonal utamanya yang mana, yaitu 9, 11, dan 21. Ini adalah diagonal utamanya. Kita tulis nih, TR dari X sama dengan penjumlahan seluruh elemen yang ada di diagonal utamanya. Maka ini yang kita lihat tadi dijumlah, sehingga jadi kita dapatkan 9 tambah 11 tambah 21. Jadinya trace-nya ini 9 tambah 11 20, 20 tambah 21 41. Maka trace dari matriks X adalah 41, seperti itu. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang eliminasi Gauss. Nah, eliminasi Gauss ini bisa digunakan untuk mencari persamaan linear, yaitu mencari besarnya X, Y, dan Z itu sama dengan berapa. Nah, proses untuk mencari si eliminasi Gauss ini ada, yaitu menukarkan dua baris, mengalihkan baris dengan faktor yang nilainya tidak sama dengan 0, dan menambah atau mengurangkan kelipatan baris dengan barisnya. Nah, catatan, proses yang tadi saya sebutkan ini tidak perlu dilakukan secara berurut, tapi bebas, mau kita tambahkan dulu, baru kurangkan dulu, baru dikalikan atau serupai atau sebagainya, itu terserah kita prosesnya bagaimana, asalkan menghasilkan sebuah matriks echelon untuk mencari si eliminasi Gauss-nya. Jadi kita untuk mencari si berapa variabel X, Y, Z-nya, itu kita perlu menggunakan eliminasi Gauss. Kita perlu membuat matriks yang sudah ada, bentuknya diubah menjadi matriks echelon. Apa itu matriks echelon? Di mana elemen yang di bawah diagonal utama, ini kan diagonal utama nih. Nah, elemen yang di bawah diagonal utama yaitu ini nih, itu sama dengan 0. Jadi mau elemen misalnya nih, ini kan kalau di matriks ini elemennya 432, 092, 004. Diagonal utamanya 494. Nah, maka elemen yang di bawah si 494 ini harus 0 biar bisa menjadi matriks echelon. Nah, proses yang tadi saya sebutkan, mengalihkan, menjumlahkan, menukarkan, lalu dia mengalihkan, menambah, mengurangkan, dan menukarkan dua baris ini nih dilakukan agar bisa membentuk sebuah matriks echelon dari persamaan yang sudah didapatkan agar bisa mencari variabel X, Y, Z seperti itu. Di sini saya akan menjelaskan determinan dari sebuah matriks. Determinan dari sebuah matriks itu adalah determinan dari elemen-elemen yang ada di dalam matriks tersebut. Nah, contoh nih, sebelum kita kasih contoh nih, determinan kita bisa punya matriks A yang berisi A, C, B, D. Saat kita mencari determinannya, kita simbol dengan det A karena matriksnya A. Det itu untuk determinan, sehingga bentuknya berubah. Yang tadinya pakai kurung siku, ini kita ubah ke tanda mutlak. Jadi det A itu A, C, B, D tapi dikurungkan dengan tanda mutlak. Nah, untuk mencari determinan itu diagonal utamanya dikalikan, dikurang diagonal satu laginya. Jadi diagonal utamanya nih ini A dikali D dikurang B kali C, seperti itu. Sehingga kan tadi dia bilang diagonal utamanya A kali D, A dikali D dikurang B kali C, seperti ini untuk mencari determinannya. Contoh soalnya, contohnya misalnya kita punya matriks S sama dengan 3, 2, 6, 7.
Nah, kita mencari nih determinan S-nya kayak gimana. Berarti det S sama dengan determinan 3, 2, 6, 7. Nah, langsung deh, kan ini AD dikurang BC. AD-nya berapa? A-nya 3, D-nya 7. Berarti 3 dikali 7 dikurang B-nya 6, C-nya 2. Maka 6 dikali 2. 3 kali 7 sama dengan 21 dikurang 6 kali 2 sama dengan 12. 21 kurang 12 sama dengan 9. Maka determinan dari matriks S adalah 9. Seperti itu. Lalu di sini kita ada sifat-sifat determinan. Sifat-sifat determinan ada 5. Yang pertama, determinan A sama dengan determinan A transpos. Jadi, kalau misalnya barisnya diubah kepada kolom, kolomnya diubah kepada baris, yaitu transpos ya, determinannya tidak akan berubah. Lalu, untuk sifat kedua, kalau misalnya kita punya matriks A1, B1, A1, B1, A2, B2, kalau misalnya kita ubah bentuknya menjadi A2, B2, A1, B1. Jadi determinan dari matriks ini kalau misalnya kita ubah bentuknya yang baris kedua kita taruh di baris pertama kita ditaruh di baris kedua, maka hasilnya akan negatif. Jadi determinan dari A1, B1, A2, B2 itu sama dengan negatif dari determinan A2, B2, A1, B1. Seperti itu. Nah, untuk sifat yang ketiga, apabila di suatu matriks ini mulainya dari matriks 3 kali 3, apabila di salah satu ada baris atau kolom yang identik atau sama elemennya akan menghasilkan determinan 0. Berarti kalau misalnya barisnya sama antara baris pertama, kedua, ketiga pertama hasilnya sama, maka elemennya sama, isinya sama juga kepada kolom, maka nanti untuk hasil determinannya sama dengan 0. Bisa kita lihat contohnya di sini ada matriks A, B, C, X, Y, Z, X, Y, Z. Nah, kita mencari determinannya. Determinannya berarti kita pecah dulu. A, kita cari determinan, kita pakai order yang pertama. A kita tutup seperti ini. Nah, elemen minornya ada Y, Z, kayak gini. Untuk yang B juga sama, tutup si baris dan kolom B-nya. Tersisa elemen minornya yaitu X, Z sama juga kepada C. Ini kita kalikan sesuai dengan mencari matriks determinan order 2. Y kali Z dikurang Z kali Y, seperti ini. Ini kalau dikali Y kali Z dan Z kali Y, hasilnya akan sama semua seperti ini. Maka kalau misalnya Y kali Z dikurang Z kali Y, maka hasilnya sama dengan 0. Ini juga sama kepada X kali Z kurang Z kali X, dan X kali Y dikurang Y kali X. Semuanya hasilnya akan 0, sehingga A dikali 0 dikurang B kali 0 ditambah C kali 0, hasilnya akan 0, karena apapun yang dikalikan 0, hasilnya 0. Lalu, di sifat keempat, apabila di sebuah determinan ada konstanta, baik di baris atau kolom, di salah satunya ya, itu bisa difaktorkan, lalu baru dicari determinannya. Nah, hasil determinannya ini kita kalikan dengan konstanta yang difaktorkan tadi. Contoh nih, misal konstanta A1, konstanta B2, A2, B2. Konstantanya ini bisa kita keluarkan sehingga konstanta dikali determinan dari A1, B1, A2, B2. Nah, seperti itu. Jadi nanti setelah kita kerjakan si determinan yang 2 kali 2-nya ini, setelah ketemu hasilnya berapa, kita kalikan dengan konstantanya, seperti itu. Lalu untuk sifat terakhir dari determinan adalah elemen pada baris atau kolom yang dikurang atau yang ditambah dengan baris lain tidak akan mengubah determinannya. Jadi kalau misal kita punya sebuah matriks, misal baris pertamanya kita kurangkan dengan baris kedua, lalu baris keduanya kita tambahkan dengan baris ketiga, itu hasil setelah dikurangkan dan ditambahkan, kita ubah si matriksnya lagi,
saat dicari determinannya tidak akan berubah karena itu sifat dari determinannya seperti itu. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang kaidah Kramer. Kaidah Kramer itu apa sih? Yaitu jalan alternatif atau cara lain untuk mencari solusi dari persamaan linear. Nah, kita sudah dapat contoh soal di papan tulis ini, yaitu X ditambah 2Y sama dengan 5 dan 2X tambah Y sama dengan 4. Pada umumnya, kita mengerjakan soal ini menggunakan sistem eliminasi. Tetapi pada sekarang kita menggunakan kaidah Kramer. Oke, berarti pada soal ini kita harus mencari nilai X dan nilai Y. Nah, pada kaidah Kramer, cara mencari nilai X-nya yaitu menggunakan rumus ini, delta X per delta. Dan mencari Y-nya, delta Y sama dengan X per delta. Apa sih delta? Delta adalah nilai determinan dari koefisien X dan Y. Oke, kita langsung mengerjakan soal ini. Kita ubah dulu dari soal ini menjadi materi. Kita sudah. Oke, lalu kita harus mencari delta. Apa delta? Kan tadi delta sudah diketahui ya, koefisien X dan Y. Berarti kita masukkan determinan dari X dan Y, masukkan ke sini dan kita dapat hasil 3. Kemudian kita mencari delta X. Delta X sama halnya dengan mencari delta, tetapi kolom X diganti dengan kolom hasil, yaitu seperti ini, dan hasilnya adalah min 3. Delta Y juga sama halnya dengan delta X, yaitu kolom Y diganti dengan kolom hasil, dan hasilnya menjadi min 6. Kemudian kita sudah mengetahui delta X dan delta Y. Kita masukkan ke rumus ini yang tadi kita dapat, yaitu X sama dengan delta X per delta sama dengan min 3 per min 3 dan hasilnya 1. Dan Y sama dengan delta Y per delta sama dengan masukin min 6 per min 3 sama dengan 2. Baik, kemudian kita masuk ke persamaan simultan dengan 3 variabel. Pada konsep ini sama seperti halnya kaidah Kramer, tetapi dalam kaidah Kramer hanya mencari X dan Y-nya saja. Kalau persamaan simultan dengan 3 variabel ini menjadi ordo 3 kali 3. Jadi kita harus mencari X, Y, dan Z. Kemudian ada matriks singuler. Matriks singuler adalah sebuah matriks yang nilai determinannya 0. Baik, kita langsung saja ke contoh soal. Di sini kita mempunyai matriks A. Nah, langkah awalnya kita determinankan dulu matriks A. Nah, di sini saya mengambil orde 1 atau baris 1 sehingga menghasilkan persamaan seperti ini. Kemudian sudah sama ini kita jumlahkan, kurangi dan kali, dan hasilnya 0. Maka dari itu matriks A tersebut yaitu disebut matriks singuler. Oke, kita masuk ke materi kofaktor. Apa itu kofaktor? Yaitu hasil perkalian antara minor matriks dan kofaktor yang bergantung pada baris dan kolom elemen tersebut. Nah, biar gampang kita langsung ke contoh soal. Di sini ada matriks A. Nah, kita mencari kofaktor dari matriks A tersebut. Nah, langkah awalnya kita mencari elemen 1. Nah, udah elemen 1 dikalikan dengan determinan yang bukan baris dan kolom dari elemen 1 ini. Berarti kita ditutup ya ini. Kita determinannya yaitu mendapatkan 5, 6, 8, dan 9. Nah, kemudian kita kerjakan selanjutnya. Ini di determinan ini 1 dikali 5 kali 9 kurang 78 kurang 6. Oke, 45 kurang 48 itu dikali 3. Nah, sebelumnya ini adalah hasilnya, tapi di dalam kofaktor ada nilai inverse. Sederhananya nilai inverse itu
plus min plus min plus min plus min plus. Nah, kita kan sudah mendapatkan ya tadi hasilnya min 3. Nah, kemudian kita lihat dari elemen 1 di nilai inversnya tuh plus. Jadi kita kalikan dengan plus. Plus dikali min 3 sama dengan min 3. Nah, inilah kofaktor dari elemen 1. Oke guys, kita lanjut ke adjoin suatu matriks bujur sangkar. Nah, adjoin ini dinyatakan oleh simbol topi. Jadi di huruf B ini ada atas topi, nah itu disebut adjoin. Nah, kita ada contoh. Nah, si matriks B ini terdiri dari faktor-faktornya. Nah, kemudian kita menghasilkan matriks C. Kenapa bisa? Nah, karena langkah awalnya mencari adjoin itu isi dari kofaktor. Jadi hasil ini tuh hasil dari matriks baru atau C itu hasil dari kofaktor dari matriks B. Kemudian ditransposkan begitu. Baik, di sini saya akan membahas tentang inverse matriks bujur sangkar. Nah, inverse suatu matriks itu disimbolkan dengan Q-1. Nah, apa sih definisi dari inverse matriks? Nah, inverse matriks seperti yang terlihat di papan tulis itu didefinisikan sebagai pembagian atau hasil bagi dari adjoin matriks Q dibagi dengan determinan Q. Nah, seperti tertuang dalam rumus dasar yaitu Q-1 sama dengan adjoin Q per determinan Q. Cara menghitung inverse matriks ini kita dengan membagi semua elemen yang ada dalam matriks adjoin Q dibagi dengan determinan Q. Nah, namun ada satu syarat mutlak yang harus dipenuhi yaitu determinan Q tidak boleh sama dengan 0. Nah, jika determinannya itu sama dengan 0, maka matriks tersebut tidak bisa dihitung inverse-nya atau tidak memiliki inverse. Tetapi matriks tersebut kita akan menyebutnya dengan matriks singular. Nah, terus bagaimana ya kalau misalkan matriks dikalikan dengan inverse-nya? Nah, ini tuh mengarah pada prinsip tentang perkalian matriks bujur sangkar dengan inverse-nya, yaitu matriks dikalikan dengan inverse-nya itu akan menghasilkan matriks satuan, di mana hasil dari perkalian matriks dengan inverse-nya itu diagonal utamanya itu akan sama dengan 1. Sekarang saya akan membahas matriks ortogonal dan matriks uniter. Matriks ortogonal adalah matriks A yang dapat memenuhi definisi bahwa transposnya itu sama dengan inverse-nya atau AT sama dengan A-1. Nah, matriks A dikalikan dengan transposnya itu harus menghasilkan matriks satuan I, di mana diagonal utamanya itu sama dengan 1. Nah, apabila ketika kita mengalihkan sebuah matriks dengan transposnya itu tidak menghasilkan matriks satuan, maka kita tidak bisa menyimpulkan bahwa matriks tersebut adalah matriks ortogonal. Nah, matriks ortogonal juga kita dapat lihat dalam persamaan A kali AT sama dengan I. Sekarang beralih ke matriks uniter. Konsepnya itu sama dengan matriks ortogonal, tetapi matriks uniter itu digunakan dalam bilangan yang kompleks. Nah, matriks uniter dapat didefinisikan jika matriks A dapat memenuhi bahwa transpos konjugatnya itu sama dengan inverse-nya atau A plus sama dengan A-1. Nah, jika kita kalikan matriks A dengan transpos konjugatnya dan menghasilkan matriks satuan I di mana diagonal utamanya sama dengan 1, maka kita dapat menyimpulkan bahwa matriks tersebut adalah matriks uniter. Dan dalam persamaan itu ditulis matriks uniter dalam persamaan itu ditulis dengan A kali A plus sama dengan I. Baik, kita akan membahas metode untuk memecahkan sistem persamaan linear menggunakan konsep perkalian matriks dengan inverse. Nah, jika kita memiliki sekumpulan persamaan linear serentak dengan variabel x1, x2 sampai xn, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menyederhanakan bentuk panjang ini menjadi notasi matriks agar lebih mudah untuk diolah secara matematis. Nah,
Dalam persamaan tersebut, kita bisa membuat 3 komponen utama, yaitu matriks koefisien, matriks variabel, dan matriks hasil. Nah, dengan ini persamaan tadi dapat kita tuliskan hanya dengan satu garis sederhana, yaitu A kali X sama dengan B. Nah, terus bagaimana cara menyelesaikan atau cara mencari nilai variabel X? Nah, kan kalau misalkan dalam aljabar itu kita tinggal membagi, namun dalam matriks kita menggunakan konsep perkalian dengan inverse. Nah, jika kedua ruas A kali X sama dengan B, kedua ruas ini kita kalikan dengan inverse-nya, yaitu A-1. Nah, kita bakal mendapatkan I kali X sama dengan A-1 kali B. Kenapa? Karena ketika inverse dikalikan dengan matriksnya itu akan terus menghasilkan matriks satuan, yaitu I. Nah, apabila matriks satuan dikalikan dengan matriks X, itu akan tetap menghasilkan matriks X. Nah, sehingga kita mendapatkan hasil akhir, yaitu X sama dengan A-1 dikali B. Nah, jadi kita dapat menyimpulkan apabila kita memiliki matriks koefisien yang memiliki inverse, kita cukup mengalihkan inverse tersebut dengan matriks kolom hasil, sehingga kita dapat menemukan nilai variabel X-nya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang nilai eigen dan vektor eigen. Nah, nilai eigen itu bilangan skalar lambda yang menyatakan seberapa besar vektor itu direnggangkan atau diperkecilkan. Nah, vektor eigen itu vektor tak 0 V yang di arahnya tidak berubah saat dikalikan dengan matriks A. Nah, di sini saya akan menjelaskan pendiagonalan matriks. Apa sih pendiagonalan matriks? Yaitu proses mengubah matriks persegi menjadi matriks diagonal melalui transformasi keserupan. Dan di mana konsep dasarnya sebuah matriks persegi A berukuran n kali n dikatakan dapat didiagonalkan jika terdapat matriks P yang memiliki inverse dan matriks diagonal D sedemikian hingga A sama dengan PDP pangkat min 1 atau D sama dengan P pangkat min 1 kali AP, di mana D matriks diagonal yang berisi nilai-nilai eigen dari matriks, dan P matriks pendiagonalnya. Matriks A berukuran n kali n dapat didiagonalkan hanya jika matriks tersebut menilai n vektor eigen yang bebas linear. Di sini saya akan membahas satu soal tentang komutator matriks dari matriks A dan B. Nah, di sini kita punya matriks A dan matriks B. Nah, komutator dari matriks A dan B itu sama dengan matriks A dikali matriks B dikurang matriks B dikali matriks A. Nah, kita hitung dulu matriks A kali B itu berapa. Kita kalikan 2 kali akar 1, 2 akar 1 tambah akar 1 dikali 4 akar 1. Nah, 2 dikali 2 itu 4. Akar 1 dikali 2 itu 2 akar 1. Lanjut ke baris yang kedua, 1 dikali akar 1 itu akar 1. Lalu 3 dikali 4 itu 12. Lanjut 1 kali 2 itu 2. 3 dikali 2 itu 6. Nah, di sini kita sudah bisa mendapatkan matriks A dikali B. Lanjut kita cari matriks B kali A. Nah, matriks B dikali A itu akar 1 dikali 2 itu 2 akar 1. Lanjut 2 dikali 1 itu 2. Lalu akar 1 dikali akar 1 itu 1. Nah, 2 dikali 3 6 tambah 6. Lanjut ke baris yang kedua, 4 dikali 2 itu 8 sorry. Lalu 2 dikali 1 itu 2. Ini plus 2.
Lanjut. 4 dikali akar 1 itu 4 akar 1. Tambah 2 dikali 3, 6. Nah, kita bisa langsung jumlahkan saja di sini. Nah, 2 kali akar 1 itu tuh sama dengan 2 ya. Jadi 2 tambah 4. 6. Ini 1 tambah 12. 13. 4, 6. 8. Kurang 4. 10. 7. 10. Nah, kita tinggal kurangi saja matriks AB dan dikurang matriks BA. 6 kurang 4 itu hasilnya 2. Lanjut, 6 dikurang 7 minus 1. Nah, lanjut lagi, 13 dikurang 10, 3. Langsung terakhir, 8 kurang 10 minus 2. Nah, ini hasil dari komutator matriks A dan B. Baik, mari kita lihat ke contoh soal matriks satuan. Di sini ada matriks A yaitu 2, 1, 3, 4, 0, min 1, 5, 2, dan 6. Nah, di sini tentukan hasil dari A kali I3 sama dengan matriks A. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari nilai eigen dan vektor eigen. Nah, di sini udah ada contoh soalnya, kita masukkan rumus saja. A dikurang lambda I sama dengan, kita kalikan saja 3 lambda, nah 0, terus 8 min 1 lambda. Nah, maka determinannya 3 kurang lambda 1, terus min 1 kurang lambda, terus dikurang 0 kali 8 sama dengan 0. Nah, kita langsung aja. Terus 3 kurang lambda dikali min 1 dikurang lambda sama dengan 0. Maka lambda 1 sama dengan 3 dan lambda 2 sama dengan min 1. Nah, udah ya. X sama dengan Y. Maka jika kita pilih X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2, maka vektornya adalah 1 sama 2. Nah, kita akan mencari lambda keduanya, yaitu langsung aja lambda 2 terus sama dengan min 1, kita masukkan yang angka tadi 3 kurang min 1 terus 0, 8 terus min 1 dikurang min 1 mendengar ini kita X Y dengan 0. Nah, kita jumlahkan dari 4, 0, 8, 0, X, Y, 0. Kita ini kan 4X sama dengan
0. Jadi kita sederhanakan X sama dengan 0. Nah, dan Y misalnya Y sama dengan 1, maka vektornya yaitu 0, 1. Nah, seperti itu. Di sini kita memiliki soal yaitu tentukan volume balok di atas menggunakan metode perkalian matriks dengan inversnya. Nah, karena di sini itu dapat kita lihat di situ kan ada bentuk balok, sedangkan balok itu kan memiliki tiga rusuk. Nah, di sini kita dapat menentukan tiga persamaan yaitu dengan menyamakan rusuk-rusuk yang sejajar. Nah, yang pertama kita akan melihat kelompok panjang yaitu dengan menyamakan rusuk bawah dengan rusuk atas belakang, yaitu 2x plus y plus z sama dengan x plus 2y plus 4, sehingga kita peroleh x min y plus z sama dengan 4. Nah, selanjutnya kita akan melihat kelompok lebar. Nah, yaitu dengan menyamakan rusuk bawah kanan dengan rusuk atas kiri, yaitu L sama dengan X min Y plus 2Z sama dengan Y plus Z plus 1. Sehingga kita akan peroleh hasil persamaan untuk lebar itu adalah X min 2Y plus Z sama dengan 1. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah kita akan melihat kelompok rusuk tegak ya atau tinggi dari balok. Nah, itu dengan menyamakan rusuk tegak dari sebelah kanan dengan rusuk tegak sebelah kiri, yaitu sini P itu berarti 3x plus Y min Z sama dengan 2x min Y plus 7, sehingga kita peroleh persamaan untuk tinggi balok adalah x plus 2Y min Z sama dengan 7. Nah, ketiga persamaan ini kita ubah atau kita susun ke dalam bentuk matriks A kali X sama dengan B. Berarti 1 min 1 selanjutnya 1 min 2 1 2 min 1. Nah, selanjutnya kita akan mencari determinan dari matriks koefisien, yaitu matriks A, yaitu dengan menggunakan metode ekspansi kofaktor pada baris pertama, yaitu dengan mengalihkan baris pertama dengan minor-minornya. Berarti determinan A itu karena min bertemu min positif, berarti hasilnya 1 kali min 1 sama dengan min 1 dikurang 1. Kita dapatkan min 2 plus 4. Sehingga kita akan mendapatkan hasil dari determinan A itu sama dengan 2. Nah, selanjutnya kita akan mencari 9 elemen kofaktor, yaitu C11 sampai C33.
Nah, setelah kita mencari 9 elemen kofaktor dari C11 sampai C33, kita akan mendapatkan hasil dari matriks kofaktor A itu adalah 0, 2, 4, 1, min 2, min 3, 1, 0, min 1. Nah, selanjutnya kita akan melakukan transpose pada matriks kofaktor A untuk mendapatkan adjoint A. Sehingga kita akan mendapatkan adjoint dari matriks A itu sama dengan 0, 1, 1, 2, min 2, min 2, min 2, 0, 4, min 3, min 1. Nah, selanjutnya kita akan untuk mencari nilai variabel X, Y, Z, kita akan menggunakan rumus X sama dengan A min 1 dikali dengan B. Nah, karena kita tahu untuk mendapatkan inverse matriks atau A min 1 itu dengan cara membagi adjoint A dengan determinan A. Sehingga kita akan menggunakan rumus X sama dengan 1 per determinan A dikali adjoint A dikali dengan B. Kita dapat menulisnya X, Y, Z sama dengan 1 per 2, 0, 1, 1, 2, min 2, 0, 4, min 3, min 1. Matriks kolom hasil atau B itu 4, 1, 7. Kemudian kita akan mengalihkan terlebih dahulu matriks adjoint A dengan matriks kolom hasil atau B. X, Y, Z sama dengan 1 per 2, 8, 5, 6. Nah, setelah kita mengalihkan matriks adjoint A dengan matriks kolom hasil, kita akan memperoleh nilai X. Kita akan memperoleh nilai X itu sama dengan 1 per 2 dikali 8 itu sama dengan 4. Nilai Y itu sama dengan 1 per 2 dikali 6 sama dengan 3. Dan nilai Z itu sama dengan 1 per 2 dikali 6 sama dengan 3. Nah, setelah mendapatkan nilai variabel X, Y, Z, kita melakukan substitusi atau substitusikan nilai variabel ini ke dalam persamaan yang ada di rusuk balok. Nah, untuk mencari dimensi yang sebenarnya. Nah, yang pertama itu dimensi panjang sama dengan kita menggunakan persamaan yang bawah depan 2x plus y plus z. Substitusikan nilai x, y, z ke dalam persamaan ini sehingga kita akan memperoleh 2 kali 4 ditambah 3 ditambah 3 sama dengan 14 cm. Selanjutnya untuk lebar, dimensi lebar, kita akan menggunakan persamaan rusuk atas sebelah kiri. Berarti y plus z plus 1. Kita substitusikan nilai variabel sehingga kita dapatkan 3 tambah 3 tambah 1 sama dengan 7 cm. Selanjutnya dimensi tinggi. Kita menggunakan persamaan rusuk tegak di sebelah kiri. Berarti 2x min y plus 7. Selanjutnya kita substitusikan nilai variabel sehingga diperoleh 2 kali 4 dikurang 3 ditambah 7 sama dengan 12 cm. Nah, setelah kita mendapatkan nilai dimensi sebenarnya yaitu panjang, lebar, dan tinggi, selanjutnya kita akan mencari volume balok tersebut, yaitu dengan cara mengalihkan panjang kali lebar dan kali tinggi, sehingga kita akan mendapatkan atau memperoleh volume air dari balok tersebut adalah 14 dikali 7 dikali 12 sama dengan 176 cm3. Nah, sehingga kita memperoleh volume air dari balok tersebut menggunakan metode perkalian matriks dengan inversnya, yaitu 1176 cm3 gitu. Oke, di sini ada contoh soal penerapan matriks ke dalam fisika. Salah satunya untuk mencari arus listrik.
menggunakan kaidah Cramer. Misalnya ada persamaan I3 sama dengan I1 tambah I2. Habis itu persamaan kedua 6I1 tambah 4I2 sama dengan 10. Dan persamaan yang kedua ada 3I1 tambah 2I3 sama dengan 6. Nah, kita kerjakan dulu dari persamaan kedua ini. Di persamaan kedua ada nih I3. Nah, dari persamaan pertama kita ketahui nih kalau I3 sama dengan I1 ditambah I2. Sehingga persamaan yang 3I1 tambah 2I3 sama dengan 6 bisa kita substitusiin I3-nya dengan ini. I1 tambah I2. Berarti 3I1 ditambah 2 buka kurung I1 tambah I2 sama dengan 6. Ini kita kalikan 2 kali I1 2I1. Ini 3I1 tambah 2I1 kita distribusikan tambah 2I2 sama dengan 6. Ini ada 3 tambah 2 ada 5I1 tambah 2I2 sama dengan 6. Ini persamaan yang kedua yang akan kita pakai untuk menggunakan kaidah Cramer-nya. Nah, tadi kita ada persamaan 6I1 ditambah 4I2 sama dengan 10. Habis itu persamaan yang kedua yaitu ini yang barusan kita cari itu 5I1 ditambah 2I2 sama dengan 6. Nah, ini bisa kita bagi seperti ini untuk mempermudah. Ini adalah ini baris pertama, ini baris kedua, ini kolom A, B, C. Nah, di kaidah Cramer kita bisa mencari variabel X atau I1 dengan cara misalnya I1 sama dengan C1 C2B1 C1B2 dikurang C2B1 dibagi A1B2 dikurang A2B1. Nah, kita bisa masukkan saja angkanya C1 itu ini. Ini kolom C nomor baris 1 yaitu C1 10 dikali B2 dikali 2 dikurang C2 itu 6 B1 itu 4 dibagi A1 itu 6 dikurang B2 itu 2 dikali 2 dikurang A2 itu 5 dikali 4. Jadi ini sama dengan 20 dikurang 24 dibagi 12 kurang 20 yaitu min 14 dibagi min 8 sama dengan ini dua-duanya bisa dibagi 2 jadi bisa kita tulis 7/4A. Ini untuk yang variabel I1. Untuk variabel I2-nya kita bisa ke sini. Oke. Untuk variabel I2-nya kita bisa cari dengan cara yang sama ya. Cara yang sama yaitu menggunakan variabel yang berbeda. Tadi kan C1 B1. Pertanyaannya kenapa tiba-tiba ini jadi C1 ya bukan A1. Jadi kita kan mencari I1. I1 tuh kan nih kalau kita lihat di sini I1 kan ada di kolom A ya. Sedangkan kita mencari I1. Nah, kolom yang kita cari ini kita ganti dengan kolom hasilnya. Maka di dalam persamaannya ini kita gunakan kan kita nanya kolom A, maka kolom A-nya kita ubah dengan kolom C sehingga menghasilkan C1 dikali B2 dikurang C2 kali B1. Seperti itu. Nah, untuk I2 kan alamatnya tuh ada di kolom kedua nih, kolom B. Maka karena kita mencari kolom B, kita ganti kolom B-nya ini dengan kolom hasil, yaitu si kolom C-nya. Nah,
Ini jadi I2 sama dengan, kita pakai ganti B-nya, berarti A-nya tetap. Berarti A-nya itu A1 C2. A1C2 dikurang A2C1 dibagi A1B2 dikurang A2B1. Bawahnya tetap A2B1 kolom yang sudah diketahui, karena itu jadi pembagi kita ya, pembagi normalnya. Ya, kita masukkan saja tadi A1 sama dengan 6, C2 sama dengan 6 dikurang A2 itu 5 dikali C1 itu 10 dibagi A1 6, B2 itu 2 dikurang 5 dikali 4, berarti ini 36 dikurang 50 dibagi 12 dikurang 20. Ini sama dengan 36 kurang 50 itu min 14 dibagi min 8 sama dengan, bisa dibagi 2, min 2 jadinya 7/4 ampere. Jadi dua-duanya 7/4 ampere. Abis itu kan udah diketahui nih, kalau I1 sama dengan I2 sama dengan 7/4 ampere, maka I3 nya sama dengan I1 tambah I2 sama dengan 7/4 ditambah 7/4 sama dengan berapa? 14/4 ya? 14/4 seperti itu. Lalu ini bisa dibagi 2 sehingga 7/2 atau 3,5 ampere. Nih, saya 3,5 ampere. Nah kan kita ketahui nih, I1 sama dengan I2 sama dengan 7/4 ampere, sehingga di persamaan untuk mencari I3 dengan persamaan I1 tambah I2 sama saja dengan 7/4 ditambah 7/4 menghasilkan 14/4. 14/4 ini masih bisa disederhanakan lebih lanjut dengan kedua atas bawah dibagi 2 sehingga menghasilkan 7/2, dan 7/2 ini bisa berhenti di sini 7/2 ampere, tapi bisa diubah ke bentuk desimal menjadi 3,5 ampere. Seperti itu. Oke, kita akan mencoba mengerjakan soal penerapan matriks pada fisika. Baik, dalam soal ini sudah diketahui persamaan pertama yaitu 20I1 tambah 10I2 sama dengan 6 dan 10I1 dan 10I2 sama dengan 9. Kemudian kerjakan dengan menggunakan kaidah Cramer. Oke, yang kita tahu untuk mencari kaidah Cramer kita mempunyai rumus jika mencari X atau I1 nya itu dengan cara D1 per D0, dan jika mencari Y atau I2 D2 per D0. Oke, berarti langkah awal kita harus mencari determinan dari si D ini. Seperti ini, kita langsung tulis aja si persamaannya. Kemudian kita mencari determinan D0-nya. Nah, kolom pertama dan kolom 2 kita masukin. Kita cari determinan dan menghasilkan nilai 100. Kemudian mencari determinan DI1. Nah, cara mencarinya tuh kolom pertama diganti dengan kolom hasil. Oke, kita mencari dan menghasilkan min 30. Kemudian mencari DI2 yaitu kolom kedua yang diganti dengan kolom hasil, dan mendapatkan hasil 120. Nah, kita sudah mendapatkan nilai-nilainya, kemudian masukkan ke dalam rumus tersebut. Nah, kita mencari I1, D1 per D0 berarti min 30 per 100. Nah, kita bisa desimalkan menjadi min 0,3, dan I2 sama dengan DI2 per D0 sama dengan 120 per 100 sama dengan 1,2. Begitu.